Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi cara perawatan tumbuhan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 108 sampai halaman 109. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting susun di dasar pot. Kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Buka buku tema 2
halaman 109 sampai halaman 110. Ayo berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Kedelapan, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Buka buku tema 2 halaman 110 sampai halaman 111. Ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Laporan hasil wawancara. Narasumber Pak Wali. Pewawancara Banu. Cara merawat bunga anggrek di pot. Anggrek adalah tanaman hias yang indah. Tanaman ini memiliki bunga yang cantik, aneka warna, dan menawan. Selain menanam langsung di tanah, tanaman anggrek dapat ditanam di dalam pot. Berikut ini cara menanam anggrek di pot serta merawatnya. Pilih varian anggrek. Pilih pot kecil. Pilih media tanam. Isi bagian bawah pot dengan busa. Keluarkan anggrek dari wadah aslinya. Kenakan cahaya. Siram seminggu sekali. Letakkan di tempat lembab. Berikan pupuk cair. Berikan pupuk cair pada tanaman anggrek setiap musim panas. Anggrek mekar dengan sangat baik. Menggunakan pupuk cair yang diberikan setiap 2 minggu sampai 3 minggu selama musim panas. Matematika KD 3.2 dan 4.2. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi penjumlahan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Buka buku tema 2 halaman 112 sampai halaman 115. Ayo mengamati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm.
dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. S sama dengan titik, titik, titik. I sama dengan titik, titik, titik. R sama dengan titik, titik, titik. I sama dengan titik, titik, titik. H sama dengan titik, titik, titik. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Tiga ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Buka buku tema 2, halaman 115 sampai halaman 116. Ayo berlatih. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Pertama, 5 tambah 2 sama dengan titik, titik, titik. Kedua, 3 tambah 8 sama dengan titik, titik, titik. Ketiga, 4 ditambah 4 sama dengan titik, titik, titik. Keempat, 6 ditambah 3 sama dengan titik, titik, titik. Kelima, 3 tambah 9 sama dengan titik, titik, titik.
SBDP Seni Budaya dan Prakarya KD 3.1 dan 4.1 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi unsur seni rupa karya dekoratif. Buka buku tema 2 halaman 116 sampai halaman 118. Ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Bagian bawah paling kiri. Kedua, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Warnanya cantik, selain itu, coraknya juga bagus. Ketiga, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Hijau, daun, dan batang. Warna merah, kuning, dan pink. Mengapa? Karena warna itu sangat cocok untuk dipadukan. Buka buku tema 2 halaman 118. Ayo berkreasi. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Motif hias tumbuhan yang telah diberi warna. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa untuk mengamati motif hias tumbuhan pada batik atau tenun lokal. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.